Setahun sebelum saya dan istri saya menikah, kami tinggal di kota yang terpisah. Karena tugas pelayanan, saya tinggal di kota Bandung, sedangkan istri saya bekerja di Surabaya. Pada masa itu, fasilitas komunikasi belum semudah seperti di masa sekarang. Belum ada handphone dan belum ada internet, sehingga belum ada email, SMS, dan berbagai sarana text message seperti di masa sekarang. Satu-satunya fasilitas yang terjangkau dengan keuangan kami berdua untuk berkomunikasi adalah melalui surat menyurat. Saya menulis surat, kemudian mengirimnya lewat pos. 4-5 hari kemudian baru tiba di rumah istri saya, yang waktu itu masih berstatus sebagai tunangan saya. Setelah ia baca surat saya, ia membalasnya dengan surat pula. 4-5 hari kemudian baru surat balasannya tiba di tangan saya di Bandung. Begitulah cara kami berkomunikasi. Karena itu bagi kami surat-surat yang kami terima terasa sangat berharga. Sampai hari ini pun istri saya masih menyimpan surat menyurat kami yang sudah puluhan tahun usianya itu. Terasa sangat berharga. Sehingga ketika menerima surat tersebut, saya tidak hanya membacanya satu kali, kemudian disimpan di laci, apalagi tercecer di mana-mana. Surat tersebut akan saya baca berulang-ulang kali, sampai hafal titik komanya. Sesudah itu disimpan dengan baik-baik. Mengapa? Karena di dalamnya saya dapat membaca pikiran dan isi hati calon istri saya. Anda mau tahu isinya? Rahasia. Nah, saya ingin menyampaikan berita baik dan penting bagi Anda. Ribuan tahun yang lampau, Allah juga menulis surat kepada Anda. Surat-surat tersebut ia tulis melalui manusia. Ditulis dalam bentuk prosa, yaitu kisah dan risalah, maupun dalam bentuk puisi. Disampaikannya secara berangsur-angsur sepanjang kurun waktu 1.500 tahun. Dan ditulis sesuai dengan keadaan atau konteks saat ia ditulis. Tulisan-tulisan tersebut dikumpulkan dan disebut sebagai Alkitab. Secara sederhana, Alkitab dapat disebut sebagai surat dari Tuhan. Karena ia adalah Raja alam semesta, maka berarti Alkitab adalah sabda dari Sang Raja, dari kerajaan Allah. Oleh karena itu, melalui Alkitab, kita dapat mengenal pribadi Tuhan, sifat-sifatnya, kehendaknya, dan rencananya bagi manusia. Dengan kata lain, Alkitab bukanlah buku biasa, namun merupakan pemberian Allah yang sangat penting dan berharga bagi umat manusia. Hal ini dapat kita lihat dari sumber penulisan dan otoritas yang terkandung di dalamnya. Penting dan sangat berharga Alkitab ini. Karena yang pertama, tulisan dalam Alkitab ini bersumber dari Tuhan sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan bahwa tulisan-tulisan dalam kitab suci yaitu Alkitab diilhamkan Allah. Berarti para penulis Alkitab tidak menulis pandangan atau pemikirannya sendiri. Namun apa yang mereka tulis seluruhnya bersumber dari Tuhan. Yang kedua, penting dan berharganya Alkitab ini dapat kita lihat melalui sifat dari tulisan yang ada di dalamnya. Pertama-tama, sifatnya adalah benar. Apa yang Tuhan sampaikan itu benar. Kalau dia berkata, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik, yaitu orang yang hidup di dalam dosa, maka apa yang dia katakan itu adalah benar. Merupakan suatu kenyataan bahwa orang yang hidup di dalam dosa tidak memiliki damai sejahtera. Oleh karena itu, sifat dari tulisan Alkitab adalah benar atau tidak bersalah. Maka kita dapat menjadikan tulisan dalam Alkitab sebagai patokan kebenaran bagi seluruh aspek kehidupan kita. Selanjutnya, karena Tuhan yang adalah sumber dari tulisan dalam Alkitab ini adalah Raja dari alam semesta,
Oleh karena itu tulisan dalam Alkitab ini bersifat penuh otoritas. Sama seperti surat yang dikirim oleh presiden kepada para bawahannya, memiliki kekuatan hukum. Demikian juga tulisan di dalam Alkitab. Karena bersumber dari sang raja di kerajaan Allah, maka ia memiliki otoritas yang tertinggi atas seluruh aspek kehidupan manusia. Sedemikian besarnya otoritas dari tulisan Alkitab tersebut, sehingga di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 diberi catatan bahwa kitab suci tidak dapat dibatalkan. Itu pula sebabnya isi kitab suci, yaitu Alkitab, bersifat tidak boleh ditafsir dengan sekehendak hati. Sebab apabila kebenaran ditafsir secara melenceng dari yang seharusnya, maka yang dihasilkan bukan lagi kebenaran, tetapi kesesatan. Seperti misalnya rambu lalu lintas yang seharusnya diartikan dilarang masuk, namun ditafsir sebagai dilarang berhenti dan harus jalan terus. Kira-kira apa yang akan menjadi akibat kalau orang mengikuti tafsiran yang melenceng tersebut? Akibat yang fatal dapat saja terjadi. Seperti yang telah saya katakan, Tuhan memakai manusia untuk menulis Alkitab. Artinya, Alkitab ini tidak turun dari surga dalam bentuk buntalan yang berisi naskah atau lempengan-lempengan emas yang kemudian ditemukan oleh seseorang. Bukan. Tetapi Tuhan memakai manusia untuk menulisnya. Di dalam hal ini, Tuhan bukan mendikte para penulis Alkitab kata demi kata seperti seorang manajer mendiktekan surat yang hendak ia tulis kepada sekretarisnya. Bukan. Namun ia memakai para penulis tersebut sesuai dengan karakter dan gaya mereka masing-masing di dalam menuliskan firman-Nya. Untuk itu, langkah-langkah yang ditempuh oleh Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia mewahyukan kebenarannya kepada pribadi yang dipilihnya untuk menjadi penulis firman-Nya. Di dalam bahasa Inggris, kata mewahyukan ini adalah revelation. Dari kata to reveal, yang artinya mengungkap atau menyingkap. Artinya kebenaran dari kehendak dan rencana Tuhan ini sebelumnya tertutup dari pengetahuan manusia. Tuhan menyingkap penutup tersebut sehingga kebenarannya terungkap kepada sang penulis Alkitab. Yang kedua, Tuhan memberi ilham kepada sang penulis Alkitab. Dengan ilham atau dalam bahasa Inggris inspiration ini, ada dua hal yang Tuhan lakukan dalam diri penulis Alkitab, yaitu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mampu menerima firman-Nya dengan benar. Sebab keterbatasan diri manusia merupakan penghalang bagi sang penulis untuk menerima kebenaran yang telah Tuhan wahyukan. Untuk itu Tuhan memberi ilham kepada penulis Alkitab. Artinya ia membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat menerima firman Tuhan tersebut dengan benar. Selanjutnya, dengan ilham itu pula, Tuhan memampukan penulis Alkitab untuk menulis firman Tuhan dengan benar. Hal ini sangat penting. Sebab manusia di dalam keterbatasannya acap kali tidak mampu menulis apa yang ia ketahui dengan benar. Oleh pertolongan Tuhan yang disebut sebagai ilham, bukan saja penulis Alkitab dapat menerima firman Tuhan dengan benar, mereka juga dapat menulisnya dengan benar. Singkat kata, melalui pewahyuan atau revelation, Allah mengungkapkan kebenarannya kepada penulis Alkitab. Kemudian, melalui ilham atau inspiration, ia membuka pikiran mereka untuk dapat menerima firman-Nya dengan benar. Dan mampukan mereka untuk dapat menulisnya dengan benar pula. Sehingga dengan demikian tulisan dalam Alkitab adalah firman Tuhan yang benar. Bukti-bukti yang menegaskan bahwa Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama yaitu secara internal.
Artinya di dalam Alkitab itu sendiri. Di dalam Alkitab kita dapat melihat ada banyak ayat di mana penulis Alkitab menyatakan bahwa tulisan-tulisan mereka bersumber dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa bukanlah para bapak-bapak gereja, yaitu para murid yang meneruskan pelayanan para rasul, yang pertama-tama menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Bukan. Namun para penulis Alkitab sendiri sadar bahwa apa yang mereka tulis merupakan firman Tuhan. Yang kedua, yaitu secara eksternal. Artinya bukti-bukti di luar Alkitab yang menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Bukti-bukti eksternal tersebut antara lain adalah penggenapan nubuatan di dalam Alkitab. Nubuatan adalah firman Tuhan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Artinya firman Tuhan itu disampaikan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Di dalam Alkitab terdapat lebih dari 1.800 nubuatan. Sebagian besar dari nubuatan-nubuatan tersebut sudah tergenapi secara akurat. Dan sebagian lagi belum tergenapi sebab masih akan terjadi di zaman akhir nanti. Nubuatan-nubuatan yang telah tergenapi misalnya adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab terdapat 196 nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Antara lain di mana ia akan dilahirkan, bagaimana ia akan dilahirkan, dan banyak hal yang lain. Keseluruhan dari 196 nubuatan itu telah digenapi secara akurat di dalam diri Yesus, tanpa satu pun yang meleset. Kalau hanya 2 atau 3 hal yang tergenapi, ya itu merupakan kebetulan. Namun karena ada demikian banyak yang tergenapi, maka hal ini menunjukkan tidak bisa tidak bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang benar. Berikutnya adalah kesatuan isinya yang menakjubkan. Alkitab terdiri dari 66 kitab. 39 kitab yang pertama disebut sebagai Perjanjian Lama. 27 kitab dan surat yang berikutnya disebut sebagai Perjanjian Baru. Hampir seluruh dari kitab Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi. Sebagian kecil ditulis di dalam bahasa Aram, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi ketika mereka berada di pembuangan di Babilonia. Sedangkan seluruh kitab Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Ke-66 kitab ini ditulis oleh 40 orang penulis dengan rentang waktu 1.500 tahun. Artinya kitab Wahyu, kitab yang terakhir dalam Alkitab kita, ditulis 1.500 tahun sesudah kitab Kejadian, yaitu kitab yang pertama dari Alkitab kita. Ke-40 orang ini berasal dari budaya dan profesi yang sangat berbeda. Ada yang seorang raja seperti Daud, ada juga yang adalah seorang gembala seperti Amos, ada juga yang adalah seorang tabib seperti Lukas, atau ada juga yang adalah seorang nelayan seperti Petrus. Sebagian besar dari mereka tidak pernah bertemu satu sama yang lain. Karena mereka berasal dari zaman yang berbeda dan hidup di wilayah yang berbeda. Ada yang hidup di Asia, ada yang di Afrika, dan ada pula yang di Eropa. Namun yang luar biasa, isi tulisan mereka bukan saja tidak bertentangan satu sama yang lain, namun secara harmonis menyampaikan satu pesan yang sama, yaitu bahwa rencana keselamatan Allah tergenapi melalui Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya, ketepatannya dalam hal ilmu pengetahuan. Alkitab bukanlah buku ilmu pengetahuan, namun isinya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang benar tentunya. Sebagai contoh, 2.700 yang silam, yaitu di sekitar tahun 700 sebelum Masehi, Nabi Yesaya menulis di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-22 bahwa bumi berbentuk bulat.
Hal ini adalah pengetahuan yang melampaui zamannya. Sebab pada zaman itu orang berpendapat bahwa bumi ini bukanlah berbentuk bulat, namun bagaikan punggung kura-kura raksasa. Hanya 2200 tahun sesudah Yesaya menulis hal tersebut, yaitu sesudah Christopher Columbus berlayar mengelilingi dunia pada tahun 1490, baru orang mengetahui bahwa bumi ini adalah benar-benar berbentuk bulat seperti yang ditulis oleh Yesaya. Ketepatannya dalam hal ilmu pengetahuan ini menunjukkan luar biasanya tulisan dalam Alkitab. Bukti yang lain yang menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, yaitu kuasa dari tulisan dalam Alkitab yang mampu membaharui kehidupan manusia. Tidak terhitung jumlah orang yang sebelumnya hidup dalam kegelapan dosa, keputusasaan, tanpa damai sejahtera, hancur dalam kesia-siaan, berubah menjadi manusia yang baru, yang hidup dalam kebenaran dan dalam kehidupan yang penuh dengan makna sesudah mereka mendengar atau membaca isi Alkitab. Kesemua hal itu, baik bukti internal maupun eksternal, menegaskan bahwa Alkitab adalah sungguh-sungguh firman Tuhan yang benar dan merupakan otoritas kebenaran yang tertinggi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, mempelajari Alkitab akan mendatangkan berkat yang besar dalam kehidupan manusia. Ada sangat banyak manfaat yang dapat kita peroleh karena mempelajari Alkitab. Saya sebutkan beberapa saja, yaitu antara lain yang pertama, firman Tuhan, yaitu Alkitab, akan mengakibatkan manusia mengalami kelahiran kembali. Sebab, seperti yang ditulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15, Alkitab akan membawa orang kepada keselamatan. Yaitu dengan membawa orang kepada pertobatan dan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan demikian mereka akan dilahirkan kembali dari dalam kerajaan Allah. Dan diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa. Selanjutnya seperti yang ditulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kitab suci yaitu Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya dengan membaca Alkitab, seorang akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kalau sebelumnya apa yang benar mereka anggap salah, apa yang salah justru mereka anggap benar, Alkitab mengajar mereka tentang kebenaran. Dan akibatnya kelakuan mereka yang tadinya timpang diperbaiki. Serta mereka akan dididik untuk hidup dalam kebenaran. Singkat kata, firman Tuhan, yaitu Alkitab, akan menolong kita untuk hidup berkemenangan. Hidup menang atas semua tantangan dan ujian kehidupan. Serta bertumbuh dalam iman yang sehat. Dan berjalan dalam kehidupan yang penuh kebahagiaan. Peranan firman Tuhan yang membawa kehidupan yang berkemenangan tersebut antara lain adalah ia merupakan makanan bagi kehidupan rohani kita. Sebagaimana tubuh jasmani kita memerlukan makanan yang sehat agar kita dapat hidup dan bertumbuh, demikian juga kehidupan rohani kita sangat memerlukan firman Tuhan. Bila tubuh jasmani kita akan menjadi lemah dan jatuh sakit kalau kita tidak mendapat makanan yang cukup, demikian juga kerohanian kita akan menjadi lemah dan tidak sehat bila hati kita tidak diisi dengan firman Tuhan secara teratur. Firman Tuhan juga akan menumbuhkan iman kita. Iman yang akan membawa kita hidup berkemenangan. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dengan tegas dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya, bila kita menerima firman Tuhan dengan segenap hati kita, akibatnya iman kita akan bertumbuh dan bertambah teguh. Anda ingin memiliki iman yang teguh? Penuhi hati Anda dengan firman Tuhan. Lebih jauh. Firman Tuhan disebut di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sebagai pedang roh.
Artinya, ia merupakan senjata rohani. Di saat iblis mencoba melemahkan iman kita, supaya dengan demikian ia dapat menguasai hidup kita, inilah yang perlu kita lakukan. Kita harus melawan suara iblis itu dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan ketika iblis bermaksud mencobai dirinya. Sesudah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ke-10 dicatat. Setiap kali Tuhan Yesus mengutip ayat dalam kitab suci untuk mengalahkan tipu daya dari iblis. Kita telah belajar bahwa iblis selalu berupaya untuk membuat hidup kita sengsara dan menyeret kita ke dalam dosa. Inilah yang perlu kita lakukan, yaitu membentengi hidup kita dengan firman Tuhan dan mengalahkan tipu dayanya dengan firman Tuhan. Dengan demikian, maka hidup kita akan senantiasa berjalan dalam kemenangan. Menyadari begitu pentingnya peranan Alkitab di dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimanakah seharusnya sikap kita terhadap firman Tuhan? Ada beberapa hal yang dapat saya sebutkan, yaitu yang pertama, kita perlu membaca firman Tuhan. Dalam hal ini, yaitu membacanya secara teratur setiap hari. Sama seperti yang saya kisahkan di awal tadi. Karena saya mengasihi tunangan saya, maka saya tidak akan mengabaikan surat yang ia tulis. Malahan saya akan membacanya berulang-ulang seperti dia sendiri sedang berbicara kepada saya. Demikian juga bila kita mengasihi Tuhan, kita juga akan membaca firman-Nya secara teratur. Di dalam membaca firman Tuhan ini, kita bukan sekedar membacanya secara sepintas, seperti kita membaca koran. Selesai dibaca, dilupakan isinya. Bukan. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan tersebut. Artinya dibaca dan sesudah itu sambil memohon pertolongan Roh Kudus untuk menerangi pikiran kita. Kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca atau dengar tersebut. Dengan demikian, firman Tuhan itu akan merasuk dalam hati kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Selanjutnya, firman Tuhan itu harus kita lakukan. Artinya bukan sekedar menambah pengetahuan, apalagi menjadi senjata bagi kita untuk mengkritik orang lain. Namun harus menjadi praktek dalam kehidupan kita sendiri. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 ditegaskan, bahwa tidak cukup bagi kita hanya menjadi pendengar dari firman Tuhan. Namun kita harus menjadi pelaku dari firman tersebut. Di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-11 dikatakan pelaksana, artinya pelaku firman Tuhan akan kuat dan mampu mengalahkan iblis yang mencoba merongrong kehidupan umat Tuhan. Yang terakhir, kita harus memegang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21, Tuhan Yesus berkata bahwa itulah sikap dari orang yang mengasihi Dia, berpegang kepada firman-Nya. Artinya di saat kita dihadapkan kepada pilihan antara firman Tuhan dengan suara yang bertentangan dengan firman Tuhan tersebut, maka kita akan tetap mempercayai dan menaati perintah Tuhan. Singkat kata, kita harus menjunjung tinggi firman Tuhan, yaitu tulisan dalam Alkitab, sebagai otoritas kebenaran yang tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Praktekkanlah apa yang telah Anda pelajari ini. Baca, renungkan, lakukan, dan pegang firman Tuhan dalam kehidupan Anda. Baca, renungkan, lakukan, dan pegang. Sekarang waktunya bagi Anda untuk mendiskusikan apa yang telah Anda pelajari dari buku panduan yang seharusnya telah Anda pelajari sebelum Anda mendengar uraian saya ini di dalam kelompok Anda. Supaya dengan demikian, apa yang telah Anda pelajari bukan sekedar menambah pengetahuan Anda, namun menjadikan hidup Anda sungguh berjalan di dalam kemenangan. Selamat berdiskusi.